lembaga amil zakat ini ya wajib melaporkan, mempublikasi laporannya. Masya Allah. Ya, itu udah menjadi suatu ketentuan. Yang tadinya miskin ya, naik derajat Dengan zakat. dengan zakat. Tentunya dengan pengelolaan yang benar. Pengelolaan yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast PD Media. Hari ini kita akan membahas mengenai tema zakat di dalam Islam bersama narasumber kita, Bapak Dedi Febriadi. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Dedi sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Masya Allah. Pak Dedi Febriadi ini adalah direktur Direktur Lembaga Amil Zakat Amal Soleh Sejahtera. Ya, hari ini beliau diamanahkan untuk mengurus segala sesuatu tentang zakat di Lembaga Amil Zakat Amal Soleh Sejahtera ini. Jadi nanti kita akan membahas mengenai zakat bersama beliau gitu ya. Tapi sebelum kita membahas mengenai zakat di dalam Islam, kita sebetulnya memikirkan banyak hal tentang zakat. Salah satunya gini, jadi mayoritas dari umat Islam memaknai tentang zakat itu biasanya hanya seputaran di zakat fitrah, yaitu bulan Ramadan. Padahal sesuai dengan ketentuan di dalam Islam itu sendiri, zakat itu adalah rukun di dalam rukun Islam itu sendiri, Pak Dedi ya? Iya betul. Rukun Islam yang ketiga berarti bukan hanya sekedar zakat fitrah saja, gitu ya. Nah, yang kita pengen ketahui adalah pengertian zakat itu sendiri menurut terminologi syariah. Ya, itu apa, Pak Dedi? Tolong dijelaskan biar kita semuanya paham. Ya, zakat itu kita secara bahasa dulu ya. Secara bahasa. Zakat itu artinya membersihkan, mensucikan, ya, dan tumbuh kembang. Kembang. Berkembang atau tumbuh. Secara istilah syariah, secara istilah atau secara syar'i adalah sesuatu yang kewajiban yang dikeluarkan sesuai syariat ya, atau syarat ya, yaitu sudah sampai nisab ya, harta yang dikeluarkan ya, yang wajib dikeluarkan sesuai syarat dan rukunnya, yaitu mencapai nisab dan mencapai haul ya, yang akan disalurkan kepada para penerima zakat atau yang kita sebut dengan mustahik. Jadi zakat itu adalah suatu kewajiban ya. Kalau sekarang kita lihat ya, orang zakat tuh hanya zakat fitrah yang dilakukan kita tahunya juga sekali gitu ya. Padahal dalam Islam ya, zakat itu terbagi menjadi dua. Benar, zakat fitrah. Yang kedua zakat mal. Zakat mal. Iya, zakat fitrah itu biasa dilakukan ketika di bulan Ramadan. Berarti namanya zakat sudah masuk dalam ketentuan rukun Islam yang ketiga ya. Berarti di sini kan bukan sekedar penting ya, namanya zakat itu ya. Penting banget zakat. Sangat penting ya. Iya. Lalu seberapa pentingkah zakat ini di dalam Islam sebetulnya? Ya, Allah sendiri sudah memerintahkan ya, dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Iya. Ya. Itu kalau kita baca ayatnya itu khudz min amwalihim shadaqatun. Ya, suruh ambil berarti ada petugas. Ada petugas di situ. Ada petugas ya. Khudz min amwalihim shadaqatun. Ambillah dari harta-harta mereka. Ya, targetnya siapa? Ya, orang yang memiliki kelebihan harta yang sudah mencapai nisab. Oh iya, betul. Untuk ditunaikan zakatnya, sedekahnya. Dan juga sampai ketika suatu kisah ya, zaman Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, ya,
Bagaimana ketika waktu itu orang-orang memisahkan antara sholat dan zakat. Sepeninggal Nabi itu. Nah, sepeninggal Nabi Muhammad Iya. SAW. Ya, sampai ketika itu Khalifah Abu Bakar memerintahkan untuk memerangi orang yang tidak mau menunaikan zakat. Sampai seperti itunya, diperangi. Sampai diperangi, padahal Abu Bakar Asy-Siddiq itu terkenal orang yang sangat lembut. Betul. Iya. Mau memerangi orang-orang yang memisahkan zakat dan sholat Yang berarti tidak kan, mau menunaikan zakat. Jadi cukup sholat saja tidak usah menunaikan zakat. berarti kan sebegitu pentingnya zakat dalam Islam kan? Penting. Sampai seorang yang sangat lembut hatinya sampai Iya. menginstruksikan untuk Betul. memerangi mereka yang meninggalkan zakat. Zakat. Masya Allah ya. Ya. Jadi kalau sholat itu ya antara kita kepada Allah. Iya. Hablum minallahnya. Tapi zakat itu adalah ya bentuk kepedulian sosial kita atau Mm-mm. hablum minanas kita kepada sama manusia. Manusia. Ya, Masya Allah. jadi sebenarnya rukun Islam yang 5 itu Mm-mm. ya itu memang harus kita laksanakan. Di situ ada pengecualian haji. Haji. Ya, haji ada jika mampu. Seperti itu. Masya Allah. Ya. Baik, intinya zakat di sini yang kita harus pahami, khususnya buat kita nih yang mau ngaku sebagai seorang muslim, tidak hanya sebatas zakat fitrah saja ya. Iya. Ada zakat perniagaan, ada zakat peternakan, zakat pertanian. Wah, itu Masya Allah. Lalu zakat dan ketentuan sudah. Mm-mm. Kalau kita sudah memahami itu semua, maka sebagai seorang muslim dengan sadar diri kan harus menunaikan zakat. Iya, betul. Yang kita pengen pahami itu, apa sih keutamaan dari zakat itu sendiri Pak Ustadz? Ya. Kalau keutamaan zakat itu ya tadi selain bertumbuh kan kalau makna zakat itu kan tumbuh ya, Tumbuh. berkembang, berkah bahasanya ya. Mm-mm. Jadi banyak sebenarnya keutamaan-keutamaan dari zakat itu sendiri ya. Iya. Sebagai apa namanya bentuk kepedulian kita sesama Muslim. mukmin ya Iya. kan. Sebagai melindungi kita dari azab neraka nanti ya. Ada Karena dalilnya salah tuh ya. satunya kan orang yang nggak mau menunaikan zakat ya harta mereka yang dikumpulkan tuh ya. Mm-mm. Nantinya ketika di yaumul akhir, ketika dia nggak mau menunaikan zakat dan Iya. hanya menyimpan hartanya saja dan tidak ditunaikan, Masya itu kan dalam Allah. surat At-Taubah ayat 34 ya nggak salah, atau dan sampai 35 itu harta benda mereka akan menjadi setrika, Menjadi gosokan. menjadi pemanas ya kan, yang akan ditempelkan ke lambung mereka, dahi mereka dan punggung mereka. Itu sangat mengerikan ya, Mengerikan, ancaman Allah iya, itu ya. Iya, seperti itu. Bagi orang-orang yang tidak menunaikan zakat secara sengaja. Iya. Secara Ya, sengaja. syaratnya kan sampai ilmu sebenarnya ya. Iya, seperti syaratnya itu. ilmu. Maka kalau sudah memenuhi atau sudah masuk dalam kategori nisab ya, maka kita harus mengilmui tentang zakat itu sendiri ya. Ya, Itu wajib bagi wajib. seorang muslim karena rukun Islam yang ketiga. Iya. Masya Allah. Ya, kalau begitu kan kita mayoritas Islam ya di RI ini kan tergolong yang banyak ya, Iya. muslim ini. Tapi untuk menumbuhkan kesadaran wajib zakat, bukan wajib pajak, ini beda lagi. Wajib pajak kan kepada negara. Kalau wajib zakat sebagai bentuk ya kita seseorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya karena melaksanakan rukun Islam yang ketiga. Tiga. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran wajib zakat bagi kita sebagai seorang muslim itu bagaimana Pak Ustadz? Sebenarnya ya kita yang pertama kan tadi kita yang penting bagaimana memberikan keilmuan dulu. Mengilmui dulu. Memberikan keilmuan. Hmm. Ya. Ini sudah menjadi tugas seorang amil ya Iya. untuk mensosialisasikan atau mengedukasi masyarakat tentang zakat itu sendiri. Iya, betul. Yang kedua, kita harus sadar bahwa harta yang kita miliki ini Mm-mm. hanya titipan Allah. Semua yang kita miliki hanya titipan Allah. Iya. Masya Allah. Iya.
Dan Kita harus sadar ya. Iya, sadar. Dan ketika kita kembali, kita tidak akan membawa harta itu sendiri. Iya. Tidak akan betul. membawa harta yang kita kumpul itu semua. Saya Iya. teringat ya tentang suatu nasihat atau sebuah nasihat yang disampaikan oleh seorang tabi'in. Iya, bagaimana Kenal tuh, Ustaz? Hasan Al-Basri. Iya, Masya Allah. Seorang Saya pernah ulama, beberapa ya, kali baca. Hmm. Dia menyampaikan seperti ini, kurang lebih nih ya. Wahai Bani Adam, kau selalu mengatakan hartaku, hartaku, hartaku. Padahal ketahuilah, yang menjadi milik kamu dari harta kamu adalah pertama, suatu yang kamu makan lalu habis. Itu harta kita. Iya, itu yang kita udah makan lalu habis, itu harta kita. Habis ini keluar. Iya, betul. Udah hanyut kemana-mana tuh. Yang kita pakai lalu usang, itu harta yang menjadi harta milik kita. Yang ketiga, yang kita sedekahkan, yang kita zakatkan, lalu dia akan abadi. Itu yang akan abadi. Jadi harta itu bukan yang kita simpan, yang milik kita itu bukan kita yang disimpan. Iya. Karena contoh gini, yang disimpan bisa jadi hilang. Iya. Dan itu tidak menjadi milik kita, menjadi milik orang lain. Betul. Atau yang kita simpan diwariskan kepada anak kita. Iya. Itu bukan menjadi milik kita, tapi menjadi milik anak kita. Iya. Berarti kita nggak punya apa-apa ya sebenarnya. Iya. Jadi yang dikatakan harta itu milik kita, yang kita makan, yang kita pakai, tapi semuanya itu cuma sementara. Cuman sementara. Tapi kalau harta kita sedekahkan, itu harta itu menjadi milik kita, dan itu akan kekal abadi. Masya Allah ya. Dan kita harus menyadari itu harusnya ya. Iya. Ini yang akan menjadi jaminan kita nanti di yaumul akhir. Masya Allah. Dan juga dengan harta ini, ya dengan harta ini yang kita miliki, ya itu luar biasa ketika yaumul hisab. Iya. Ya, di yaumul hisab itu luar biasa. Ya, orang yang paling banyak hartanya paling lama dihisab. Nah, tadi lumayan ini, karena kan hadis Rasulullah jelas ya. Iya. Tidak akan bergeser. Iya. Seorang hamba ya di hari yaumul hisab ya, atau di apa ya, kurang lebih seperti itu. Sampai tadi ada 4 perkara yang ditanyakan. Iya. Salah satunya tentang harta. Harta yang kamu miliki. Dari mana sumbernya? Untuk apa? Digunakannya. Seperti itu. Kalau hartanya banyak, ya tadi. Tapi kalau cuman tidak bermanfaat, ya. Iya. Bahkan sia-sia. Iya. Ya. Jadi rebutan. Hati-hati juga gitu kan. Iya. Kita nggak tahu kita belanjakan buat apa harta ini. Iya. Ya, untuk kita belanjakan, untuk kita sedekahkan, ya kita zakatkan. Iya. Ya, itu akan menjadi tadi pelindung kita di yaumul akhir. Masya Allah ya. Ternyata kita sebagai seorang muslim memang dituntut untuk paham mengenai zakat. Kalau kita paham dan mengilmui tentang zakat, kita tidak akan menyia-nyiakan harta kita. Ya tentunya dizakatkan dan disodakohkan sebagaimana mestinya di dalam aturan yang ada dalam agama itu sendiri ya. Betul ya Pak Ustadz ya. Betul. Lalu kalau dulu nih di zaman Nabi dan para sahabat itu kan zakat mungkin dikumpulkan di Baitul Mal, ya kan? Ada petugas-petugasnya. Bahkan di zaman Khulafaur Rasyidin sepeninggal Nabi, khususnya di Abu Bakar Asy-Syiddiq sebagai pemimpin waktu itu, memerangi orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Iya. Gitu ya. Lah, pengelolaan zakat di era modern ini, khususnya di Indonesia lah ya, itu seperti apa Pak Ustadz? Ya, jadi kalau untuk zakat itu sendiri ya, sebenarnya dari zaman dahulu sampai zaman saat ini pun sama. Sama aja ya? Sama. Ya kan, itu ada petugasnya. Ada atau petugasnya. Yang disebut dengan amil. Bahkan ada lembaganya. Ya, kalau sekarang kan lembaga amil zakat. Lembaga amil zakat. Berarti lembaga yang mengurusi tentang masalah urusan zakat. Iya betul. Ya, baik dari pengelolaan tentang pengumpulan dana zakatnya, mengelolanya sampai dengan penyaluran atau pentasarufan dana zakat tersebut.
Iya. Tadi kalau kita bilang bagaimana cara pengelolaan di era Modern. modern, ya, ya dengan kemajuan teknologi, Mm-mm. ya kan, Uh, uh, dengan kemajuan teknologi saat ini, ya bagaimana kita dapat memudahkan ya Iya. masyarakat khususnya muzaki dalam menyalurkan zakatnya. Ya. Banyak caranya. Banyak caranya. Iya, Ya, Masya tidak Allah. mesti harus datang ke counter-counter zakat, Iya. ya, atau ke kantor layanan zakat. Iya. Di situ diberi yang namanya kayak seperti portal zakat. Mm-mm. Yang penting tadi harus memenuhi syarat dan rukunnya. Iya. Ya. Jangan menyalahi seperti itu ya. Di situ bagaimana cara-caranya ya. Intinya dengan kemajuan teknologi ini ya, ketika itu ada hal yang mudah ya untuk memudahkan suatu yang kewajiban kita untuk memudahkan kewajiban kita. Mm-mm. Ya, dengan teknologi ya itu bisa lebih bagus lagi seperti itu. Iya. Kemudian untuk saat ini zakat ya, kalau kita lihat ya, banyak kajian-kajian tentang zakat di lembaga amil zakat atau yang diselenggarakan oleh Badan Amil Zakat Nasional. Iya. Ya, terkait dengan dampak zakat. Dampak zakat. Dampak zakat. Ya. Jadi zakat itu bukan hanya sekedar tadi bagi-bagi ya, dapat langsung penyalur bagi-bagi saja. Sekarang itu lebih ke arah bagaimana zakat ini dapat memberdayakan masyarakat. Iya, Masya Allah. Baik dari segi ekonomi, ya, pendidikan, ya, dan hal lainnya. Iya. Yang intinya dengan target adalah bagaimana zakat ini bisa merubah ya peradaban masyarakat. Masya Allah ya. Yang tadinya mustahik, bagaimana yang tadinya mustahik ya keluar dari mustahik. Keluar dari mustahik, keluar dari kemiskinan. Iya. Yang tadinya miskin ya, naik derajat. Dengan zakat. Tentunya dengan pengelolaan yang benar. Ya. Yang tadinya tidak sekolah, bagaimana tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Bagaimana seorang anak ini mendapat pendidikan yang layak? Dengan pendidikan bisa merubah peradaban keluarganya. Iya, betul. Coba kalau kita ya, itu salah satunya ya. Jadi di era modern itu ya tadi ya banyak cara lah ya kan. Dan saya sangat setuju gitu kan ya dengan tadi pengelolaan zakat secara modern ini ya. Jadi dana zakat itu tidak hanya mentok hanya tadi ya store aja gitu ya. Store, bahasanya langsung kemudian tadi ngasih bantuan yang sifatnya hanya pendistribusian biasa saja. Iya. Tapi bagaimana pendistribusian yang berdampak atau bahasanya itu pemberdayaan masyarakat. Masya Allah. Ya mau jadi apa nih gitu kan? Harapannya tadi kalau kita yang tadinya miskin ya bisa keluar dari jurang. Harapannya bisa keluar ya. Iya. Bahkan yang tadinya udah ini bisa tumbuh menjadi muzaki baru. Harapannya menjadi muzaki. Iya. Masya Allah. Itu betapa pentingnya zakat ya. Iya. Maka yang harus ditumbuhkan oleh kita sebagai seorang muslim kan benar-benar kesadaran diri untuk membayar zakat ya. Iya, betul. Ya, Masya Allah. Ya, kalau membayar pajak kan kepada negara. Nah, kalau kepada agama, zakat ini kepada Allah ya. Iya. Jadi memang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk membayar zakat bagi yang sudah mencapai nisab dan haulnya gitu ya. Jadi ya kita ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Dedi tadi, bahwa ada ancaman Allah bagi mereka yang menunda-nunda atau dengan sengaja meninggalkan zakat. Maka kalau waktu itu Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, sebetulnya karena sayangnya kepada mereka ya. Iya, betul. Biar nggak cilaka di akhirat. Nah, mudah-mudahan setelah kita mengilmui tentang ilmu tentang zakat, kita akan sadar betul bahwa seorang muslim memang wajib mengeluarkan zakat ya. Lalu apa yang terjadi jika dana zakat ini dikelola atau pengelolaan dana zakat ini tidak dengan keilmuan secara syar'i? Apa yang akan terjadi dampaknya, Pak Ustadz?
dampak yang terjadi ya tidak akan terjadi perubahan. Tidak ada Nah, perubahan. padahal zakat itu bagaimana adalah merubah peradaban, ya Iya. kan? Tumbuh tadi ya. Tumbuh, ya tumbuh keberkahannya, Tumbuh keberkahan. tumbuh dampaknya, Dampaknya tumbuh. iya. Jadi bagaimana dana zakat ini kalau memang tidak baik pengelolaannya, Mm-mm. ya kan buruk, Iya. pasti juga akan terlihat apa Iya, sih betul. dampak dari dari lembaga amil zakat ini kok dampaknya apa gitu dari dana zakat yang mereka keluarkan. Ya, Iya. salah satunya bisa juga tadi apa kurangnya trust seorang yang mau bayar zakat Mm-mm. ke lembaga tersebut karena dia pengelolaannya buruk, ya Iya. mungkin akan pindah. Dan itu harus hati-hati sekali. Harus hati-hati. Jadi makanya dalam lembaga amil zakat itu salah satu pembentukan lembaga amil zakat ya Iya. di negara kita Mm-mm. itu banyak syarat dan ketentuan Iya, betul. yang harus dimiliki oleh lembaga, dan ini ketat sekali pengurusan Sangat ketat. kita nih lembaga amil zakat untuk Iya. menjadi lembaga amil zakat itu sendiri. Ya, sebuah Iya. lembaga menjadi lembaga amil zakat itu ketat sekali pengurusannya. Dia harus punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah. Mengawas syariah. Jadi ini yang mengawasi bagaimana pengelolaan zakat di suatu lembaga. Iya. Apakah sudah sesuai dengan syariat atau belum? Kemudian Iya, iya. dari amilinnya. Amilin ini harus paham tentang zakat itu sendiri. Dari pemungutan, Iya. ya, pengelolaan, sampai kepada pentasarufan dana zakat itu sendiri. Masya Harus Allah. paham. Harus paham tuh. Ya, yang ketiga, ya, seorang lembaga amil zakat ini ya harus kalau bahasanya itu ya ada audit syariahnya, Ada audit. syariahnya. Masya Allah. Audit syariah lagi ya. Dan audit secara Hukum. secara keuangan. Audit keuangan, Keuangan. audit syariah. Wah, luar Iya. biasa. Kemudian harus memiliki laporan yang terbuka. Laporan terbuka. Iya. Jadi seorang lembaga amil zakat ini ya wajib melaporkan, mempublikasi laporannya. Masya Allah. Ya, itu udah menjadi suatu ketentuan. Sebuah ketentuan jikalau menjadi lembaga amil zakat. Iya, jadi Hmm, bahasanya transparansi lah. transparansi. Iya, dari ini ya dari tadi pembentukannya juga ya super ketat, ya Iya. kan. Kita diawasi juga Iya, betul. ya oleh kalau saat ini oleh Kementerian Agama, Kementerian Agama. kemudian juga Basnas, ya, dan di situ ada Dewan Pengawas Syariah juga. Iya. Ya, bagaimana berjalannya operasional sebuah lembaga amil zakat, ya, dengan harapan bahwa lembaga amil zakat ini harus sesuai dengan ketentuan syariat. Harus sesuai dengan ketentuan syariat. Iya, Tidak boleh keluar dari itu ya. iya betul. Jadi ada Masya Allah. ketentuan-ketentuannya. Ya, kayak contoh nih zakat untuk ya kan ketentuan penyalurnya untuk apa? 8 asnaf. 8 asnaf ya. Iya. 8 asnaf sampai Iya. kan ada di MUI itu juga mengeluarkan tentang ya buku ya tentang masalah dana zakat, ya kan, membahas Iya. tentang masalah dana zakat lah, pembahasan zakat, penyaluran zakat dan sebagainya. Iya. Ada ketentuan-ketentuan itu sendiri. Berarti yang boleh atau dalam agama sendiri mengelola zakat atau para amil itu juga orang-orang yang memahami tentang zakat itu sendiri. Betul. Kalau di luar daripada orang yang tidak memahami zakat berarti tidak boleh mengelola ya. Iya, Karena khawatir bahaya bahaya. Ya, makanya kan secara keilmuan. iya harus memiliki ilmu seorang amil itu. Iya, betul. Dan juga seorang amil ini kan adalah sebenarnya suatu pekerja ya. Allah sudah mendelegasikan karena apa? Sudah tercantum dalam Al-Qur'an. Iya. Surat 9 ayat 60 kan? Iya. Ya, wal amilina, ya kan? Iya. Dan para Masya Allah. amil, ya. Dan para amil itu petugas-petugas yang ditugaskan ya bagaimana untuk mengolah dana zakat. Ketika dia benar-benar ditugaskan untuk mengolah dana zakat, maka dia harus paham Harus paham. tentang ilmu zakat itu sendiri. Suka nggak suka harus paham ya. Baik dalam pengumpulannya Iya. sampai kepada penyaluran dana zakat. Pendistribusiannya. Pendistribusian dana zakat. Masya Allah, ini sangat ketat ya. Tidak banyak diketahui oleh orang atau mayoritas Muslim sendiri juga tidak banyak mengetahui tentang bagaimana ketatnya menjadi sebuah lembaga amil zakat ya.
Jadi segala ketentuan yang berkaitan dengan zakat juga harus memahami ilmu tentang zakat, zakat. termasuk dalam pengolahan serta pendistribusian, Iya, seperti itu ya. Masya Allah, ini berarti sebuah lembaga amil zakat berarti memiliki sebuah peranan penting di dalam kehidupan ya. Iya. Karena berkaitan dengan zakat, zakat itu sebagai rukun Islam yang ketiga. Nah, peranan dari lembaga amil zakat dalam kehidupan kita ya di era saat ini, lembaga amil zakat ini kan mengolah dana zakat dan lain-lain, lalu mendistribusikannya. Peranannya seperti apa untuk saat ini, Pak Ustadz? Ya, peranan lembaga amil zakat ya. Ya, tadi tugasnya adalah bagaimana dia mengelola dana zakat Secara amanah. ya, secara amanah, transparan. Mm-mm. Ya, dari mulai tadi pengumpulan dana zakat, Iya, pengelolaan dana zakat sampai dikelola gini kan. Ini akordnya harus jelas juga. Mana Iya. yang zakat, mana yang sodako. Mana beda yang infak, antara beda-beda zakat ya. sedekah beda ya. Ya, Beda ya. sampai kepada penyalurannya. Sampai Iya. kepada Penyaluran penyalurannya. dana zakat itu sendiri. Mm-mm. Jadi peranan amil ini di dalam zakat ini sangat begitu penting. Sangat penting. Penting. Ya. Karena contoh gini, ketika kita menunaikan zakat Iya. tidak melalui lembaga amil zakat atau bahasanya sendiri-sendirilah. Sendiri-sendiri Tidak bebas akan kemana aja. pemerataan. Iya, betul. Tidak akan pemerataan. Ya. Tapi kalau kita melalui lembaga amil zakat, Mm-mm. itu akan terjadi pemerataan. Bukan berarti tidak boleh ya. Boleh. Boleh Tapi saja tidak kayak gitu ya. akan terjadi pemerataan. Iya. Ya. Kenapa zaman dulu itu ya tadi lewat Baitul Mal. Lewat ya. Baitul Mal yang dikelola langsung oleh langsung oleh negara negara. gitu kan. Nah, saat ini ada lembaga amil zakat Iya. yang sudah mendapat izin dari dan direkomendasikan oleh negara juga. Iya. Ini adalah supaya tadi benar-benar Mm-mm. dampak zakat ini terlihat jelas. Supaya dampaknya terlihat jelas. Iya. Jadi tidak hanya tadi, kalau contoh misalnya saya Mm-mm. ya nyalurin zakat sendiri ke, Iya. ke keluarga A, Mm-mm. ya besok keluarga B. Pak Imam Sahruri ya kemungkinan akan menyalurkan juga ke keluarga A Iya. karena deketan rumahnya sama saya. Iya, betul. Tapi kalau dikelola, ini dampaknya bisa luas. Oh Ya. iya, Masya Allah. Ini beda ya antara dikelola dengan diberikan secara langsung. Artinya bukan berarti tidak boleh, sekali lagi ya. Iya. Itu boleh-boleh aja. Tapi kehadiran lembaga amil zakat ini memudahkan untuk pengelolaan dan pendistribusian secara merata. Begitu secara kali ya? merata, betul. Begitu maksudnya kali, Masya Karena tadi Allah. zakat itu ya tadi bukan hanya satu orang dua orang, tapi bagaimana seluruh umat bisa merasakan dana Seluruh zakat. umat. Ya, wabil Iya, khusus tadi Masya yang Allah. sesuai dengan 8 asnaf itu sendiri. 8 asnaf ini, fakir, Fakir, miskin, miskin, lalu? terus amil, amil, terus mu'alaf, mu'alaf, ghorimin, ghorimin. Ghorimin ini orang-orang yang berhutang. berhutang, banyak hutang. Iya. Iya. Ibnu Sabil, Ibnu Sabil, Sabilillah, Sabilillah, sama ini memerdekakan memerdekakan hamba sahaya. Iya, 8 asnaf ini dari ketentuan Nabi sebelum wafat juga sudah ada kan ketentuannya ada. seperti itu. Nggak Ya. boleh dirubah-rubah. Iya. Jadi memang nggak boleh dirubah-rubah. Ketentuan zakat sebagai rukun Islam yang ketiga sudah ada dari zaman dulu sampai sekarang pun ketentuannya tidak berubah ya. Iya. Itu kan sudah Allah sendiri yang Iya. menyampaikan dalam Quran surat 9 ayat 60. Jadi jangan coba-coba untuk merubah ketentuan zakat karena sudah dari dulunya emang kayak begitu. Cuman pengelolaannya mungkin beda zaman, beda cara, pengelolaan. iya. Karena ya sama-sama kita pahami lah hari ini ya, namanya antara miskin dan kaya, antara mustahik yang satu dengan yang lainnya, kita tidak bisa beda dengan dulu ya. Kalau dulu kan memang jelas ketahuan, ini fakir, ini miskin, ini. Iya. Sekarang kan banyak video Pak Ustadz, banyak video yang menampilkan sehari-harinya sebagai fakir, ternyata di Rumah salah satu kaya. kampungnya rumahnya kaya, gitu.
Kan bukan termasuk yang kayak begitu ya. Tapi Iya. kan kita tidak bisa meneliti satu persatu dari mustahik itu. Makanya tadi adanya lembaga amil zakat, ya kan? Mm-mm. Itu agar juga salah satunya tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya karena tadi mustahik itu pun, ya kan? Mm-mm. Kita harus identifikasi. Oh, harus diidentifikasi ya. Iya, jadi benar-benar ada survei, kalau namanya survei mustahik gitu kan. Survei mustahik. Dia layak dikatakan mustahik apa enggak? Bahkan ada ukurannya ya, dikatakan dia itu fakir, miskin, ya. Ketika apa namanya, pendapatan berapa, ya, dan dilihat dari kondisi rumah dilihat, Iya, betul. terus dari kondisi pendapatannya, Mm-mm. ya tanggungan dia berapa, sampai Iya. seperti itu. Masya Allah. Ya. Jadi zakat ini selain harus tepat sasaran dalam pendistribusiannya, seorang amil pun juga harus memahami keilmuan terhadap zakat itu sendiri. Iya. Itu wajib hukumnya, Masya Allah. Jadi jangan berani-berani ngelola dana zakat nih, kameramen kalau misal mau ngelola dana zakat, jangan main kelola-kelola aja. Ini harus diilmui gitu kan. Kalau kita kita belum sanggup ya. Tapi kalau Pak Dede ini kan insya Allah sudah menempuh pendidikan tentang itu ya. Insya Allah ya, Masya Allah. Baik Pak Dede. Lalu bagi kita-kita ini yang kadang-kadang masih apa bahasa ininya ya, masih kadang-kadang serampangan lah. Giliran waktunya bayar zakat nggak ada uangnya. Giliran apa namanya, waktunya sebelum bayar zakat kita ada aja tuh kadang-kadang. Iya. Tapi giliran pas waktunya bayar zakat dengan alasan nggak ada uangnya. Memang benar-benar nggak ada uangnya, udah kepake semua kayak Iya. gitu tuh. Nah, ini kan dibutuhkan sebuah tips Ya. untuk mengelola keuangan agar kita ya bisa menunaikan zakat dengan tepat. Misal nih, gaji saya sekian juta. Kalau diurut-urut dari gaji kan harusnya ada ya, bayar zakat 2,5%-nya setiap bulannya atau setiap tahunnya gitu kan. Tapi giliran pas bayar zakat nggak ada. Itu gimana tuh? Makanya harus ada tips untuk mengelola keuangan. Mungkin ada tips dari Pak Dedi. Ya. Jadi segala sesuatu kebaikan jangan ditunda-tunda. Kebaikan jangan ditunda-tunda. Kameramen perhatikan ini. Ya. Iya. Ya. Kemudian gini, kalau yang namanya manusia itu kan memang merasa tidak puas, tidak cukup. Ya. Iya. Bilang ya, gaji, wah saya gajinya 10 juta. Ya, ketika dia naik 10 juta mah nggak cukup, habis. Coba kalau saya 20 juta gajinya, ketika dia gaji 20 juta, habis cukup juga. Nggak bakal cukup. Kenapa? Ya, karena mereka pengen memiliki harta itu semua, yang dia punya itu pengen dimiliki semua. Masya Padahal itu udah hak orang lain. Ada hak orang lain. Kalau kita lihat gini, ya, apa namanya? Kalau kita lihat ya, kalau dalam kehidupan kita ya, kalau kita seperti itu, ya, jadi kita itu dikatakan sebagai orang yang nggak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Tidak akan pernah cukup. Ya kenapa? Ya karena tadi, coba kalau kita, wah kita ada zakat nih, sadar diri sadar lah. diri, wah wajib zakat, kita keluarkan zakatnya dulu. Iya. Atau kewajiban kita ya tadi, apapun gitu ya, yang menjadi kewajiban kita utamakan dulu. Iya, betul. Kemudian yang kedua ya, kewajiban yang memang kita contoh ya tadi, buat makan kita, buat itu saja. Iya. Ya, terus buat pakaian, buat pendidikan anak. Iya. Ya, kebutuhan itu kita dahulukan. Kalau sekarang kan dapat nerima 10 juta, ya habis 10 juta. Iya. Ya kan? Kenapa? Kadang-kadang kita juga tidak bisa mengidentifikasikan gitu kan. Jadi hal yang suatu yang nggak harus kita punya, kita beli juga. Maksudnya suatu yang apa ya? Bilang yang memang kita nggak perlu gitu kan? Tidak terlalu diperlukan. Iya. Atau bahasanya dapatnya berlebihan, kalau suatu yang berlebihan gitulah. Gaya hidup hedon. Hedon, ya, seperti itu. Ya artinya
Padahal kita kan contoh nih, makan 3 hari. Iya. Makan 3 hari, 3 makan 3 hari. kali ya. Kan maaf, makan 3 kali. Iya. Ya kan. Cukup dengan sudah kan yang penting ada bergizi lah ya. Iya, 4 Ada sehat 5 vitamin, sempurna. 4 sehat 5 sempurna lah ya. 30.000 lah ya kan. Kadang-kadang pengen makan di mana lah, kalau di daerah sini gitu kan. Satu porsinya 100.000 Sekali-kali, sekali-kali, padahal berkali-kali ya. berkali-kali juga. Tapi belum tentu juga sehat, Iya. ya kan? Seperti itu. Jadi ya tadi kehidupan ini yang harus kita ubah. Kehidupan kita yang harus kita ubah, Kebiasaan kebiasaan-kebiasaan kita mengikuti hidup Keinginan ya, hedonis gitu ya. seperti itu. Jadi keinginan yang mungkin kita tekan dalam arti kalau seorang muslim itu sadar betul akan pentingnya sebuah zakat karena rukun Islam yang ketiga, maka seorang muslim juga harus paling tidak mengupayakan perencanaan untuk menunaikan zakat dari apa yang dia hasilkan. Betul. Iya. Jadi yang selanjutnya itu tadi ya rasa syukurnya pertebal rasa syukur. Iya, betul, Masya Allah. Jangan sampai ya tadi kalau nggak ada rasa syukur ya tadi akan merasa kurang. Semuanya serba kurang. Padahal kalau kita lihat ya masih banyak orang yang ada di bawah kita. Maka lihatlah orang yang di bawah. Jangan melihat ke atas terus gitu ya. Iya. Lah kalau yang lagi naik pohon itu manjat pohon kelapa lihat ke bawah terus ya gimana, nggak nyampe-nyampe ke atas juga gitu kan. Itu beda. Beda lagi ya. Peranan penting zakat nih subhanallah ya, kalau kita sadari maka kita akan berperan di dalamnya ya Pak Ustadz ya. Paling tidak dengan menunaikan zakat dari harta yang sudah mencapai nisab di dalam kita ya. Masya Allah. Baik. Mengilmui zakat sudah, pendistribusian zakat kepada mustahik-mustahiknya sudah, semuanya sudah, maka kita harus meyakini nih bahwa jikalau kita sudah mengeluarkan zakat, apa yang akan kita dapat Pak Ustadz? Ya, ketika kita sudah mengeluarkan zakat ya, yang kita dapat ya tadi, yang pertama ya keberkahan dalam harta. Yang pertama keberkahan. Itu udah jelas itu ya. Berkah ya, karena zakat itu tadi tumbuh berkah ya kan, tumbuh keberkahannya ya. Kemudian ketenangan hati atau jiwa. Ketenangan hati dan jiwa. Iya. Masya Allah. Karena salah satu tadi, kalau kita udah peduli sama orang, secara sosial kita bagus, ya, insya Allah kita nggak merasa tenang lah jiwa kita. Iya. Seperti itu. Kemudian ya, kalau yang dalam Al-Quran ya tadi ya, ya Allah kan memberikan yang namanya pahala, ya, berlipat ganda. Seperti itu. Pahala, ya. Baik. Kita akan mendapatkan itu semua. Yang pertama, kita akan mendapatkan keberkahan di dalam harta kita, hidup kita, dan itu janji Allah kan? Iya. Subhanallah. Masa ya kita nggak percaya sama janji Allah ya? Padahal kita sebagai seorang muslim ya, gitu. Kadang-kadang aneh juga. Ini koreksi atau buat saya sendiri yang kadang-kadang masih seperti itu Pak Ustadz, gitu ya. Lalu yang kedua, dengan berzakat kita akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa. Ya, bagaimana hati akan menjadi tenang ya? Kadang-kadang apa aja kita beli, pengen ini kita usahakan, padahal kan nggak terlalu dibutuhkan untuk hari ini. Kadang-kadang seperti itu ya. Ini saya berkaca kepada diri sendiri ya, bukan untuk menyindir hal-hal yang lain. Kita berkaca kepada diri saya sendiri yang kadang-kadang, lah orang nggak penting-penting amat sih beli gitu kan. Padahal kan harusnya ditunda, ditunda. Lebih baik bayar zakat, biar berkah hidupnya, biar dapat ketenangan hati dan jiwa. Lalu yang ketiga, dapat pahala yang besar. Itu semuanya janji Allah Pak Ustadz ya. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak untuk kehadirannya di podcast kami Pak Deddy Febriadi. Sama-sama. Atas uraiannya gitu kan.
sebagaimana yang kita ketahui bahwa zakat itu memiliki peranan yang sangat penting khususnya di era modern ini ya Pak Ustadz ya. Betul. Dan mudah-mudahan bagi muslim keseluruhan bukan hanya sekedar zakat fitrah saja yang setiap dilakukan di bulan Ramadan saja ya. Iya. Ada Tapi zakat-zakat lainnya. zakat-zakat lainnya juga harus kita ilmui karena zakat ini merupakan rukun Islam yang ketiga. Lalu mudah-mudahan Pak Dedi Febriadi di usianya yang masih muda ya sudah mengelola dana umat, sudah berinteraksi dengan ya yang untuk saya sendiri juga belum mampu melaksanakannya. Mudah-mudahan Allah selalu sehatkan badannya. Amin. Amin. Mudah-mudahan selalu Allah kasih bimbingan yang terbaik biar selalu amanah dalam mengolah dana zakat di Lembaga Amil Zakat Amal Soleh Sejahtera. Amin. Baik, Amin. terima kasih banyak atas kehadiran serta ilmu yang disampaikan. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam perlindungan Allah. Amin. Amin. Salam buat keluarga dan mudah-mudahan kita semua selalu disehatkan Amin. dan diberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Oke, untuk hari ini mungkin dirasa cukup. Kita akan bertemu kembali di episode-episode selanjutnya. Ya, bersama narasumber-narasumber yang luar biasa, termasuk hari ini sudah mengupas tuntas mengenai zakat. Dan mudah-mudahan kita semua mampu untuk mengambil manfaat dari apa yang diuraikan oleh Pak Dedi Febriadi untuk siaran hari ini. Baik, mungkin untuk pertemuan atau siaran podcast hari ini kita cukupkan bersama narasumber yang luar biasa. Kita akan kembali kepada podcast selanjutnya dengan narasumber yang lain yang luar biasa juga. Ya, jangan lupa like dan subscribe buat PD Media biar lebih berkembang. Mungkin kita akhiri, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.